Halo, Unstoppable People. Ya, saya menyambut Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada, baik di Jatinangor dan di luar Jatinangor. Mari, di hari ini kita bersama-sama beribadah dengan sukacita, dengan penuh antusias. Dan jangan lupa untuk kita bersama-sama dapat share link ibadah online kita kepada saudara-saudara yang kita kenal, supaya mereka juga dapat beribadah bersama-sama dengan kita. Ya, saya juga menyambut Bapak, Ibu, Saudara semua yang mungkin baru pertama kali join beribadah online bersama-sama dengan kami. Sungguh saya sangat senang Bapak Ibu bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Dan saya berkata welcome home. Dan jangan lupa setelah ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengisi connection card yang ada di layar Bapak Ibu Saudara semua. Dan kita sudah memasuki bulan Juli. Saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan yang senantiasa melindungi, memelihara kehidupan kita. Dan di bulan Juli ini dengan semangat yang baru, ada tema yang baru pula, yakni His Guidance, bagaimana Allah memimpin kehidupan kita. Haleluya. Dan sebelum kita mendengarkan pesan dari senior pastor kita tentang tema bulanan kita, saya akan membacakan beberapa kegiatan jemaat sepekan ke depan. Yang pertama, Midweek Devotion yang akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Tengah via live Instagram Unstoppable Church. Yang kedua, Unstoppable Church akan menyelenggarakan Encounter Class tanggal 12 Juli 2020 di hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 14 waktu Indonesia Tengah via Zoom. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti Encounter Class dapat mendaftar, dan di sini kita akan belajar bersama-sama tentang prinsip-prinsip kebenaran yang mampu mengubahkan kehidupan kita semua. Dan baik, kita akan menyaksikan video tema bulanan kita. Halo Unstoppable People, puji Tuhan saat ini kita memasuki masa new normal di mana kita beraktivitas seperti biasanya, tentunya dengan mengikuti beberapa anjuran dari pemerintah. So, saya berharap kita semua benar-benar bisa mengikuti protokol kesehatan di dalam kita beraktivitas di luar. Nah, saudaraku, bulan Juli ini kita memiliki tema His Guidance, petunjuk Tuhan. Diambil dari kitab Efesus 2 ayat 10. Dikatakan, saudaraku, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Segala sesuatu yang telah diciptakan tentunya membutuhkan petunjuk agar apa yang diciptakan itu dapat berfungsi dengan maksimal. Seperti apa yang ada di tangan saya, saudaraku, ini handy talkie. Nah, ketika saya membelinya, saudaraku, saya menemukan di dalamnya ada sebuah petunjuk. Nah, petunjuk inilah yang akan menolong saya agar handy talkie yang saya gunakan ini bisa berfungsi dengan maksimal. Tangan saya sekarang sudah ada HT yang sudah dirangkai, saudaraku. Nah, ketika saya mulai berusaha untuk menggunakannya, maka ada kendala yang saya alami ketika saya mulai berbicara, tes. Ternyata tidak terhubung dengan HT berikutnya. Akhirnya saya mulai mencari tahu, dan di dalam petunjuknya saya mulai menemukan saya harus menekan salah satu tombol, dan ini tombol yang saya harus tekan sehingga dia bisa berfungsi. Kita coba ya. Tes. Nah, saudaraku, semua berfungsi. Nah, demikianlah juga hidup kita. Ada banyak kehidupan kita kadang mengalami namanya stagnasi.
kita bisa frustasi, kita bosan, kita kesal, karena kadang-kadang kita kehilangan petunjuk dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, mulai hari ini kita belajar bagaimana kita menemukan petunjuk di dalam Tuhan. Karena saya percaya kita diciptakan oleh Tuhan sudah selesai. Dan Tuhan menyediakan bagi kita banyak petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah kita perlu menjadi pribadi yang totalitas. Apa maksudnya totalitas, saudaraku? Totalitas artinya kita melakukan sesuatu yang terbaik. Kita sungguh-sungguh, kita serius. Nah, itu sebabnya waktu ada petunjuk, ada panduan, kita belajar mengamati, kita belajar mempelajarinya, sehingga kita bisa dituntun untuk menjadi pribadi yang maksimal. So, Unshakable People, jadilah pribadi-pribadi yang totalitas di dalam mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita semuanya. Jangan biarkan stagnasi menguasai kehidupan kita. Saya percaya, maka petunjuk-petunjuk Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati sepanjang bulan ini penuh petunjuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Oke, saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh senior pastor kita tentang His guidance. Saya percaya seperti yang dikatakan Alkitab di dalam Efesus 2 ayat 10, bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita butuh petunjuk yang dari Tuhan. Jika kita nggak memiliki petunjuk dari Tuhan, maka kita akan mengalami stagnasi. Hidup kita begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan. Maka yang akan kita alami ialah penderitaan dan pengulangan. Saya rindu kita jangan sampai mengalami hal yang demikian. Tuhan ingin kita mengalami satu kemajuan demi kemajuan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita memiliki totalitas. Sekali lagi, mari miliki totalitas sehingga kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa yang Allah rindukan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita akan memuji menyembah Allah. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan kami dapat memasuki bulan Juli. Dan di bulan Juli ini Tuhan ada tema yang luar biasa buat kehidupan kami, yaitu His guidance, bagaimana Allah memimpin kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, singkapkan kebenaran, tambahkan pengertian dalam kehidupan kami. Biar kiranya kehidupan kami tidak mengalami stagnasi, kami tidak mengalami penderitaan dan pengulangan. Biarkan kami memiliki satu hidup yang totalitas, sehingga kami dapat melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai Unshakable People, mari kita semua bangkit berdiri di tempat kalian masing-masing. Come on. Woo! Jesus. Woo! Come on. Yay! Kuasamu lebih dari samudra, kuatmu lebih dari semesta.
Yesus Tuhan, tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan, ditinggikan di seluruh bumi. Kau Yesus Tuhan, tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan, ditinggikan di seluruh. Come on. Yeah. Ku bergantung pada besar kuasa-Mu Tuhan. Semua mengagungkan Engkau. Ku berperang dengan besar kekuatan-Mu Tuhan. Beribu rebah lawanku. Ku bergantung pada besar kuasa-Mu Tuhan. Semua mengagungkan Engkau. Ku berperang dengan besar kekuatan-Mu Tuhan. Beribu rebah lawanku. Come on, katakan. Hanya Kau Yesus Tuhan, tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan, ditinggikan di seluruh bumi. Hanya Kau Yesus Tuhan, tempat jiwaku berlindung. Hanya Kau Yesus Tuhan, ditinggikan di seluruh bumi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Come on. Wow, haleluya, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Wow, amin, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu melindungi hidup kita, amin. Wow, baik saudara-saudari, saya persilakan untuk duduk kembali. Baik, ini waktu yang sama-sama kita tunggu-tunggu di mana kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan, amin. So, saya pastikan bahwa hari ini sebelum kita semua memberi yang terbaik, saya mau share sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mau cerita sedikit nih. Saya percaya bahwa kita semua suka yang namanya awal bulan, bener ya? Karena di awal bulan tuh kita gajian gitu kan. Kalau yang mahasiswa awal bulan dapat kiriman. Nah itu pasti yang ditunggu-tunggu tuh. Karena awal bulan tuh kayak jadi sukacitanya kita. Nah dulu ya kalau H-1 gitu sebelum kiriman atau sebelum gajian, saya tuh udah mulai mapping lah, udah mulai petain nih. H-1 gue berarti besok dapat kiriman, besok makan apa. Habis ke ATM nanti melipir dulu ke nasi padang. Kalau misalkan pekerja besok gajian pas ke ATM langsung beli sepatu, beli jaket atau beli baju gitu ya. Itu udah jadi hal yang sering banget kita lakukan. Tapi saudara-saudari, sewaktu-waktu saya diingetin Tuhan. Ketika waktu saya besoknya mau gajian, saya rancangin sesuatu, tapi Tuhan ingetin saya bahwa bisa nggak pertama kali ketika kamu udah narik uang, kamu bisa menyisihkan, kamu bisa berikan itu untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan. Tuhan ingetin saya begitu. Dan di situ saya mulai mikir, kenapa Tuhan mau itu ya? Kenapa Tuhan mau saya memberi uang saya itu bukan untuk baju saya, bukan untuk keperluan-keperluan saya, tapi malah untuk Tuhan. Kayaknya Tuhan takut uang saya habis kayaknya. Enggak. Oke, sebelum lebih jauh, mari kita buka ayat di Keluaran 13 ayat 12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Amin. Selanjutnya di Imamat 2 ayat 12. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu persembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Amin. Ada kata pertama di ayat selanjutnya supaya kita semakin diyakinkan lagi bahwa Tuhan suka yang pertama. Ulangan 26 ayat 2. Saya bacakan. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul
kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Katakan amin. Ketika saya mengerti, ini saya langsung pisahkan. Oh, Tuhan ternyata mau yang pertama ya. Tuhan mau diutamakan dalam pemberian kita. Dan saya mulai ketika gajian gitu kan saya sisihkan perpuluhan, saya sisihkan untuk janji iman, bahkan persembahan khusus. Even ketika kita memberi persembahan khusus, Tuhan gerakin untuk kita memberi lebih. Itu udah beda lagi. Kalau Tuhan gerakin, silakan kita bisa memberi yang lebih. Tapi kita harus mengutamakan, kita harus menyisihkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Karena saya kasih contoh gini. Siapa sih yang lupa sama cinta pertamanya? Bener ya? Siapa yang lupa sama waktu pertama kali kita ngalamin Tuhan? Cenderung yang pertama itu susah dilupain. Cenderung yang pertama itu akan berbekas dalam kehidupan kita. Dan situ saya mulai mengerti kenapa Tuhan mau yang diutamakan dalam persembahan kita. Dan sampai saya merenungkan, kenapa ya Tuhan ingetin saya, kenapa Tuhan mau yang pertama? Dan saya dapetin gini, saudara-saudari. Karena pemberian yang pertama itu selalu berarti buat kehidupan kita. Dan pemberian yang pertama itu selalu menyentuh hati kita. Sehingga kita nggak akan bisa lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. So itu aja Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita mau beri yang terbaik. Yang pertama-tama perpuluhan kita. Utamakan persembahan khusus kita buat Tuhan. Yang terbaik, bukan sisa, tapi kita sisihkan buat Tuhan. Amin. Buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah ready untuk memberi hari ini, saya persilakan untuk mentransferkan ke rekening BCA yang sudah tertera di layar saudara-saudari. Ada persepuluhan, ada persembahan khusus. Dan ada juga yang baru nih. Untuk saudara-saudari yang mempunyai saldo GoPay, OVO, Dana, dan juga mungkin M-Banking yang punya fasilitas scan QR, bisa juga men-scan-nya ke QRIS yang sudah tertera di layar saudara-saudari atas nama Unshakable Church. Baik, semuanya sudah memberi. Kalau kita sudah memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, buat hari ini kami mengucap syukur ketika kami bisa diberi waktu untuk kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Ketika kami masih diberi kesempatan untuk kami mengerti Tuhan bahwa hal yang utama Tuhan adalah Engkau dalam hidup kami. Bukan hanya ketika kami curhat, bukan hanya tunggu ada masalah baru Engkau yang pertama yang kami datangkan. Tapi biarkan dari pemberian kami, dari apa yang kami punya, apa yang kami peroleh Tuhan, biar itu kami sisihkan yang pertama untuk kepentingan kerajaan sorga, untuk kepentingan-Mu Tuhan. Biarkan itu yang menjadi pemberian yang berarti buat hidup kami, yang menyentuh hidup kami, menyentuh hati kami, sehingga kami gak akan bisa melupakan Engkau. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan yang terbaik. Kami sungguh bersuka cita hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudari, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan, kita mau agungkan Tuhan hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan yang menuntun di perjalanan hidup kita hari ini ada di tempat kita. Ada di tempat kita masing-masing. Thank you Jesus. Thank you Father. Yes. Yes Lord. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia. Thank you Father. You are faithful Jesus. Mari angkat tangan. Hadirat Tuhan hari ini nyata. Menjamah. Menyertai kita. Thank you Jesus. Oh God, oh God. Oh God. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love.
and through the endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Come on. Your presence is heaven to me. Yes, God. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Oh God, thank you, Jesus. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence, Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence, come on, say it again. With faith, by faith. Your presence is heaven. Yes, to me. Oh, your presence, God. Your presence is heaven to me. Say it again. Your presence. Your presence. Oh, your presence
Oh, your presence is heaven to me. Yeah, oh, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Jesus, come on, John. Your presence is one more time. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Presence is heaven to me. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jesus. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita hari ini. Kita akan ambil perjamuan sebentar, saudaraku. Ini bulan pertama kita, minggu pertama di bulan Juli. Kita mengambil perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan, kitab Lukas 24 ayat 30 sampai 35. Nah, saudaraku, ini kisah. Ada dua murid yang sedang meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Setelah Yesus disalibkan, nah Yesus bangkit. Mereka kehilangan pengharapan. Misalnya mereka meninggalkan Yerusalem, tempat di mana mereka dulunya dibimbing, dimuridkan, diajar oleh Kristus. Tapi oleh karena Yesus, mereka dengar mati. Dan mereka akhirnya kembali. Mereka meninggalkan Yerusalem. Tapi ada sesuatu cerita yang luar biasa. Ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, ketika mereka mau ke Emmaus, Yesus berjalan di tengah-tengah mereka, tapi mereka nggak mengenal siapa Yesus. Mari kita buka di dalam Lukas 24, 30 sampai 35. Cerita akhirnya demikian. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Nah, saudaraku, saya percaya ini bukan sekedar rutinitas. Dari cerita ini, perjamuan ini menjadi petunjuk untuk kita boleh kembali kepada pengharapan kita. Apapun yang telah membuat kita ingin rasanya menyerah,
ingin meninggalkan apa yang kita percaya selama ini. Tapi apa yang terjadi sama kedua murid Yesus? Mereka nggak jadi pergi ke Emmaus, tapi mereka akhirnya kembali ke Yerusalem. Why? Karena mereka ingat akan Yesus ketika ada perjamuan. Nah, hari ini saudaraku, ketika kita perjamuan, saya berdoa ada banyak hal yang baru yang Tuhan nyatakan. Pengenalan kita akan Tuhan semakin nyata. Amin saudaraku. Mari kita persiapkan. Ada yang sudah pegang roti, mari kita angkat bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita angkat saudaraku dengan iman. Dengan roti ini Tuhan, yang adalah tubuhmu, mengembalikan segala sesuatu, pengharapan kami, motivasi kami. Aku percaya tubuhmu cukup bagi kami, mengembalikan segala pengharapan kami, iman kami, keyakinan kami akan Engkau. Engkau satu-satunya yang dapat kami percaya. Mari saudaraku, ketika Engkau pecahkan roti ini, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru yang akan kembali dalam tubuhmu. In the name of Jesus. Mari kita pecah dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur saudaraku. Terima kasih Yesus. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Kami percaya semua akan kembali. Engkau bersaksi kembali. Nyatakan kembali suaramu dalam hidup kami. Nyatakan kembali petunjukmu dalam kehidupan kami. Nyatakan kembali Tuhan segala sesuatu yang pernah hilang dalam hidup kami. Oleh karena darah Yesus selalu berbicara dalam kehidupan kami. Kami terima dalam nama Yesus. Minumlah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami butuh hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau pribadi yang nyata dalam hidup kami. Tuhan, jamah umat-Mu hari ini. Biar kami bangkit dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu sungguh nyata. Tidak ada yang bisa melebihi Engkau dalam hidup kami Tuhan. Percaya anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu. Aku berdoa buat umat-Mu hari ini Tuhan. Memberkati mereka semua hari ini. Anugerah-Mu berlimpah-limpah. Membawa kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Dan kami semakin mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan hari ini.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Woo! Haleluya. Wow, amin, amin, amin. Woo! Yes, yes. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ada yang ada di rumah, saya percaya hari ini ada hal-hal yang baru yang saya percaya Tuhan sediakan bagi hidup kita semuanya. Amin. Nah, kita memasuki bulan baru di bulan Juli ya. Saya percaya bulan baru memiliki harapan yang baru dalam kehidupan kita semua. Mari kita semua berharap di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang baru yang akan kita alami sepanjang bulan ini, saudaraku. Amin. Nah, saudara, kita memiliki tema baru di bulan Juli ini dan kita akan berbicara sepanjang bulan Juli ini dengan tema His Guidance, ya, petunjuk Tuhan. Ya, wow, saudaraku, saya percaya bahwa hidup ini penuh dengan petunjuk, ya. Mari kita akan mengalami banyak petunjuk-petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai, kita buka kitab Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat ke-10. Dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku, bahwa kita dikatakan kita ini buatan. Wow, kita ini produk buatan Allah. Dan kita memang diciptakan untuk berfungsi, untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan desain. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan mau kita ada di dalam apa yang Tuhan sudah persiapkan buat kita semuanya. Nah, itu sebabnya saya percaya segala yang diciptakan, segala sesuatu yang diciptakan pasti memiliki petunjuk untuk berfungsi secara maksimal. Amin. Saya percaya saudaraku, Tuhan sudah selesai menciptakan kita semuanya. Tapi masalahnya saudaraku, untuk kita bisa hidup maksimal, kita membutuhkan petunjuk. Karena waktu kita diciptakan, saat kita dipersiapkan Tuhan, kita ini nggak tiba-tiba. Kita membutuhkan sebuah proses perencanaan yang sangat matang. Sehingga Tuhan tahu persis kualitas kita tuh seperti apa. Wow, amin saudaraku. Nah, tapi saudaraku, kalau kita tidak punya petunjuk, kadang-kadang kita kehilangan kemaksimalan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, mari kita semua menyadari bahwa kita pribadi yang diciptakan sangat luar biasa. Tapi kita butuh yang namanya petunjuk Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi artinya apa saudaraku? Bahwa kita nggak bisa suka-suka kita. Kita nggak bisa semau kita. Tapi kita harus bergantung kepada apa yang menjadi idenya Tuhan. Apa yang menjadi petunjuknya Tuhan, kemauannya Tuhan. Itu yang harus kita ikuti. Kalau tidak, maka kita bisa hidup. Tapi tidak pernah menjadi maksimal. Itu sebabnya kalau kita nggak maksimal saudaraku, kita akhirnya mengalami kehidupan yang stuck. Ya, mengalami stagnasi kehidupan. Ya, mentok saudaraku. Pernah nggak kita mengalami sesuatu yang stuck, itu kan nggak enak banget saudaraku. Ya, nah mari kita buka di kitab Markus 5 ayat 25 sampai 27. Nah, dikatakan saudaraku, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin apa? Memburuk. Bukankah kita sering mengalami kondisi kita semakin memburuk saudaraku? Ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah
jubahnya. Amin, saudaraku. Dia menjamah jubahnya. Nah, apa yang terjadi sama perempuan ini 12 tahun? Itu menunjukkan dia mengalami kehidupan yang stuck. Dia mentok. Dia putus asa. Dia frustasi. Nah, orang yang stuck cirinya apa, saudaraku? Dia mengalami kefrustasian. Penderitaannya berkepanjangan. Dia mengalami kekacauan dalam kehidupan dia. Dia mengalami hal-hal yang membuat dia, saudaraku, kesal dalam kehidupan dia. Orang-orang menderita tuh bingung, dia pusing, dia bosan, penuh amarah. Saudaraku, kalau kita stuck, percayalah, itu karena kita minim di dalam petunjuk. Ya. Minimnya petunjuk menimbulkan stagnasi dalam kehidupan kita. Siapapun kita, jika minim petunjuk, kita itu pasti stuck. Ya. Bukan kita cuma menderita, tapi kita pun akan melakukan sesuatu yang sifatnya berulang-ulang. Berulang-ulang, muter-muter. Pernah nggak, saudaraku, punya pengalaman muter-muter? Saya pernah sama istri dulu di Jakarta, saudaraku, ya, ketika kita sedang mau menghadiri acara pernikahan, ya, saya memberkati seperti itu, dan kita pas berputar kita bingung, loh, bukannya ini jalan yang tadi kita lewatin, putar lagi, saudaraku, berulang-ulang kita lakukan hal itu. Kenapa? Kita nggak punya petunjuk berikutnya. Selama kita tidak menemukan petunjuk baru dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam hidup kita semuanya. Dan semuanya penting, saudaraku, kita semua jadi pribadi-pribadi yang membutuhkan petunjuk di dalam Tuhan, agar kita tidak mengalami yang namanya stagnasi kehidupan. Ya, segala sesuatu berulang-ulang, penuh penderitaan, habis biaya, habis uang, habis waktu. Gak ada kemajuan, gak ada progres dalam kehidupan kita. Karena kita memang tidak memiliki petunjuk, minim petunjuk. Jadi kadang-kadang kita kesal sendiri, saudaraku. Kadang-kadang kita frustasi sendiri, saudaraku. Nah, saya percaya ada banyak kehidupan di luar sana. Mungkin kita juga ngalamin, ya. Kadang-kadang ada banyak hidup kita stagnasi, baik dalam pernikahan kita stagnasi, dalam hubungan, dalam karir kita ngalamin stagnasi. Ya, kita ngalamin stagnasi di dalam banyak hal, saudara. Mungkin dalam usaha kita stuck, kok kenapa usahaku nggak berkembang, bisnis gue nggak berkembang, karir gue nggak berkembang, bahkan kerohanian kita nggak berkembang, pelayanan kita juga nggak berkembang. Nah, ada banyak hal yang kita alami yang stuck. Why? Kadang kita membutuhkan petunjuk. Kurangnya petunjuk pasti akan membawa kita ke dalam kondisi yang stuck. Amen. Nah, itu sebabnya mari kita belajar bahwa Tuhan selalu menyediakan bagi kita semua sebuah petunjuk. Makanya seperti tadi yang video tadi, saudaraku, kita bisa lihat setiap produk yang diciptakan selalu disertai dengan petunjuk. Amin. Saya percaya Alkitab pun disediakan buat kita semua sebagai petunjuk buat kehidupan kita. Saya percaya petunjuk itu banyak, saudaraku. Ya, petunjuk itu kita bisa alami di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa memperoleh petunjuk dari khotbah, kita dapat petunjuk dari pergaulan, kita dapat petunjuk dari teman-teman kita dapat petunjuk dari firman Tuhan langsung. Macam-macam, saudaraku. Ada banyak petunjuk-petunjuk yang kadang membawa kita berjalan lebih maju ke depan, saudaraku. Tapi yang penting kita belajar, kita nggak boleh stagnasi. Ya. Kalau kita stuck, sederhana, kita kurang petunjuk. Nah, itu sebabnya penting petunjuk. Ya, karena petunjuk itu akhirnya membuat kita mengalami yang namanya kesadaran. Consciousness, saudaraku, kesadaran. Ya. Lukas 5 ayat 4 sampai 9, ya. Ini cerita luar biasa. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Yesus bilang sama Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus memberikan petunjuk kepada Simon, bertolak ke tempat lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Wow, mereka apa? Menangkap sejumlah besar
ikan. Sehingga jalan mereka mulai goyak. Wow, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur. Nah, saudara lihat. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang ditangkap. Yang mereka tangkap, saudaraku. Wow. Petunjuk akan menciptakan kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Apapun petunjuk yang kita alami, saudaraku. Apapun petunjuk yang kita terima, ujung-ujungnya akhirnya membuat kita menciptakan sebuah consciousness, kesadaran akan pribadi Tuhan. Jadi petunjuk itu akan membuat kita kagum. Wow, Tuhan yang mengerjakan semuanya. Amin. Petunjuk tadi saya bilang dapat berubah mimpi, bisa pernyataan, nasihat, kejadian, peristiwa, pertolongan, bisa rema, khotbah, ide, pergaulan, pertemanan, bahkan perjumpaan kita dengan seseorang pun bisa menjadi petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kita. Tapi apapun itu petunjuknya, saudaraku, yang pasti ujungnya membuat kita sadar akan kehadiran Tuhan. Apa yang dialami oleh Simon Petrus, ya, petunjuk yang diberikan oleh Yesus ketika dia menyebarkan jalannya, saudaraku, membuat Petrus tersungkur, saudaraku. Berapa banyak kita, Bapak Ibu sekalian, ya, baru sekarang kita kadang-kadang mulai sadar, oh iya, itu sebabnya kenapa aku ada di tempat ini, ya. Oh, saudaraku, saya juga kadang berpikir gitu. Kenapa dulu saya berpikir harus kuliah di Bandung? Kenapa akhirnya saya berpikir di Bandung? Oh, ternyata di Jatinangor. Saya pikir kuliah di Bandung. Ternyata Unpadnya Jatinangor, saudaraku. Akhirnya di Jatinangor itulah saya dijangkau, saudaraku. Saya dijangkau dan kenal Tuhan di Jatinangor. Akhirnya saya menemukan panggilan Tuhan di Jatinangor. Di Jatinangor saya akhirnya mengikuti panggilan Tuhan. Dan saya, saudaraku, menemukan istri Jatinangor. Dan akhirnya saya berkeluarga di Jatinangor. Berapa banyak kita baru menyadari, saudara, setelah sekian banyak petunjuk yang sudah kita alami dalam Tuhan dan menciptakan sebuah kesadaran, Tuhan menuntun kita. Tidak ada yang kebetulan dalam hidupmu. Tidak ada yang kebetulan. Mungkin kita berpikir, ini bukan rancangan saya. Yes, betul, saudaraku. Kata dia bilang, kita diciptakan untuk mengerjakan apa yang Tuhan persiapkan. Makanya kita nggak bisa, karena petunjuk kita diciptakan, kita nggak bisa semau kita. Kita nggak bisa sesuka kita. Amin. Itu Tuhan mengarahkan kita, memberikan kita guidance, petunjuk demi petunjuk untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan. Dan akhirnya saya mulai menyadari, untuk itulah saya akhirnya menjadi hamba Tuhan di kota ini. Saya menjadi hamba Tuhan di Unshakable Church. Dari sekian banyak petunjuk yang dulu saya nggak mengerti, tapi saya belajar follow, saya belajar mengikuti, dan muncullah kesadaran Tuhan selalu menyertai hidup kita semuanya. Tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Karena percaya, saudaraku, di dalam petunjuk selalu akan ada petunjuk. Kalau kita menjalankan satu petunjuk, maka kita akan dibawa kepada petunjuk berikutnya. Nah, penting bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti petunjuk Tuhan. Apapun yang Anda mengerti, lakukan saja. Ada orang-orang yang kadang-kadang, kenapa orang ini memberitakan firman Tuhan sama saya? Kenapa orang-orang ini ngajak saya komsel? Saya juga dulu begitu. Tapi kadang kita tidak tahu, orang ngajak komsel itu petunjuk Tuhan. Haleluya. Orang ngajak retret, ternyata itu petunjuk Tuhan. Kadang-kadang kita malas, kenapa orang ngunjungin gua ya? Ternyata, saudaraku, Tuhan bisa pakai banyak orang sebagai petunjuk buat hidup kita. Katakan amin. Amin.
Di dalam petunjuk selalu ada petunjuk. Karena Tuhan selalu ingin membawa kita masuk di dalam rencananya. Amin. Nah itu sebabnya saudaraku, kita nggak perlu bingung gimana ya mendapatkan petunjuk. Oh bagaimana saya mendapatkan petunjuk Tuhan. Petunjuk itu selalu Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin saudaraku. Makanya saya bilang orang-orang yang totalitas. Nah saya katakan totalitas. Itulah orang-orang yang akan memperoleh petunjuk Tuhan. Seberapa Anda totalitas, seberapa kita benar-benar mau serius dengan setiap petunjuk yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita, itu akan menentukan petunjuk berikutnya akan datang dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 2 ayat 13 dikatakan setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, Yusuf, ya, tunangannya Maria, ya, ayahnya Yesus, saudaraku, adalah orang yang memiliki totalitas. Apa totalitas? Totalitas saya definisikan orang yang mau melakukan atau mengerjakan yang terbaik sampai akhir. Jadi dia serius banget, dia sungguh-sungguh banget, ya. Dia tidak mau setengah-setengah. Ya. Nah, Yusuf adalah pribadi yang totalitas. Ia mengikuti apapun yang Tuhan katakan sejak dari awal. Anda bisa bayangkan saudaraku, Yusuf belum diapa-apain si Maria saudaraku. Terus tiba-tiba saudaraku, dan dia kaget dan Maria ternyata mengandung. Dia belum bersetubuh, tiba-tiba sudah hamil si Maria. Nggak mudah bukan saudaraku. Dan akhirnya ada pernyataan Tuhan datang kepada Yusuf untuk berkata, jangan ceraikan dia. Ya. Jangan engkau putuskan hubunganmu dengan Maria. Karena anak yang dikandung adalah rancangan Tuhan bagi dunia ini. Saudaraku, awal mulanya dia mau memutuskan karena dia mengasihi Maria. Ya. Tapi saudara, karena dia totalitas terhadap rancangan Tuhan, dia mau menerima semua konsekuensi apapun. Wow. Ya sebabnya kita lihat berikutnya. Ya, datanglah petunjuk Tuhan berikutnya untuk berkata, tinggalkan tempat ini dan pergilah ke Mesir. Apa ke Mesir, betul kan? Pergilah dalam mimpi ke Mesir. Nampak malaikat Tuhan datang, nyuruh Yusuf pergi untuk lari ke Mesir, saudaraku. Sampai selesai semuanya, balik lagi akhirnya dia balik dan akhirnya tinggal di Bethlehem. Ya. Nah, saudara, di situ akhirnya kita belajar menyadari saudaraku bahwa orang-orang yang totalitas adalah orang-orang yang selalu akan dipenuhi dengan petunjuk Tuhan. Kalau kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya, sungguh-sungguh mengerjakan segenap hati kita, ya mengamati setiap petunjuk, kita nggak lewati, kita kerjakan petunjuk demi petunjuk. Hal-hal yang Anda tahu, mulai apapun yang Anda tahu, Anda lakukan. Ya, saya percaya itu akan membuat kita selalu dipenuhi, disertai dengan banyak petunjuk daripada Tuhan. Haleluya. Sebabnya kita butuh dua hal. Kalau kita ingin totalitas, nah dua hal ini kita bisa menjadi totalitas. Pertama, saudaraku, kita hanya bisa jadi orang totalitas ketika kita punya integritas, saudaraku. Integriti. Kita harus berintegritas. Kejadian 39 ayat 9 sampai 10. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasa daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, Yusuf adalah orang, beda Yusuf. Yusuf ini saudaraku orang yang sangat berintegritas. Ya. Dia punya kesempatan tapi dia tidak melakukan. Dia benar-benar menjaga integritasnya. Nah, apa itu integritas? Integritas saudaraku artinya bahwa itu integrasi antara kepercayaan,
ucapan atau pikiran kita, ya, perkataan kita dan tindakan kita. Jadi itu terintegrasi, menyatu, ya. Nah, kadang-kadang kita beda di mulut, beda di hati, beda di tindakan. Nah, bayangin saudaraku. Jadi kalau kita orang yang tidak berintegritas, tidak terintegrasi, tidak menyatu satu sama lain, maka petunjuk itu pun tidak akan menyertai kita. Petunjuk itu pun tidak akan pernah hadir buat hidup kita. Why? Kenapa saudaraku? Ya sederhana. Karena sekalipun petunjuk itu datang, sekalipun kita percaya, pikiran kita juga pasti nentang. Nah, itu kan namanya kita tidak solid, kita tidak serius, ya kan? Karena kita pikir begini, oh buat apa sih itu? Kenapa sih harus begini? Betul tidak? Ya. Tadi kan cerita tadi ketika Simon Petrus tadi kan, dia sempat dong berpikir, Tuhan, dia percaya sama Yesus, tapi ketika Yesus berkata, bertolak ke tempat lebih dalam lagi. Simon Petrus bilang, Yesus udah sepanjang malam, ya kami sudah berjalan. Tapi dia belajar untuk kepercayaannya kepada Yesus itu nyata di dalam pikiran-pikirannya dan di ucapannya. Maka dia berkata, karena engkau yang menyuruh, aku akan mengerjakannya. Amin saudaraku. Nah, bukan cuma dia mengucapkan dan berpikir, tapi dia mulai menebarkan jalan. Nah, orang yang berintegritas itu memiliki kesatuan antara apa yang dipercayanya, apa yang dipikirkannya, dan apa yang diperbuatnya. Nah, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Amin saudaraku. Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus berkata begini di dalam kitab Matius 23 ayat 3. Tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dikatakan begini saudaraku. Sebab itu katanya, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka punya keyakinan tapi mereka gak pernah melakukan sebuah tindakan, saudaraku. Itulah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena itu sebabnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat gak mudah dapat petunjuk Tuhan. Kenapa? Mereka berdebat di pikiran mereka. Nggak nyambung antara apa yang mereka percayai dengan apa yang mereka lakukan. Nggak pernah nyambung. Nah, mari saudara kita menjadi pribadi yang menjadi sesuatu yang sangat mutlak. Harga mati bagi kita untuk kita punya integritas. Supaya petunjuk Tuhan itu nyata buat hidup kita. Saya percaya orang-orang yang berintegritas selalu dipenuhi dengan petunjuk Tuhan. Haleluya. Lihat habis itu apa terjadi sama Yusuf saudaraku. Luar biasa. Petunjuk Tuhan membuat dia sampai menjadi orang yang berkuasa di Mesir saudaraku. Amin. Nah, berikutnya. Setelah integritas kita membutuhkan yang namanya sincerity. Ya, sincerity itu bicara ketulusan. Ya. Ketulusan. Kisah 10 ayat 22 dikatakan, jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi dan telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Wow, Cornelius nih saudaraku, orang yang tulus hati, suka memberi, murah hati, dan akhirnya dia mendapat petunjuk Tuhan. Ketulusan kita akan membawa kita menerima banyak petunjuk daripada kita akan dilibatkan. Kita akan dibawa masuk kepada hal-hal yang besar saudaraku. Hidupmu akan jadi besar kalau engkau tulus hati hidupnya. Apa arti tulus saudaraku? Orang yang tulus adalah orang yang punya motivasi yang murni. Tidak berpura-pura. Dan tidak nuntut balas saudaraku. Tidak ingin menuntut balas. Ya. Tidak mengingat-ingat perbuatannya. Tidak memiliki agenda yang terselubung. Maksud yang terselubung. Dia benar-benar murni melakukannya. Haleluya. Gak mudah kecewa. Gak mudah pahit. Ya. Gak mudah marah. Kenapa? Karena orang-orang yang tulus adalah orang-orang yang ingin berbuat apa adanya. Tidak menuntut apapun. Makanya pencobaan akan menjadi alat uji bagi ketulusan siapapun kita. Amin. Ada banyak hal-hal yang kadang-kadang gak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada petunjuk, belum tentu Anda mau melakukan. Karena kita gak tulus.
Kadang-kadang kita berdebat, kadang-kadang kita komplain. Kenapa? Karena kita punya motivasi. Ya. Nah, ada cerita juga tentang Yusuf sama saudaraku. Ada cerita tentang Yusuf juga. Ya, di sisi ini dia sempat mengalami kegagalan dalam ketulusan. Ya, Yusuf yang sama. Ya, yang Yusuf yang tadi itu. Ya, Kejadian 40 ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku, kata Yusuf ya. Tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik. Dia ngomong kepada juru minum ya. Apabila dia menafsirkan mimpi saudaraku. Nah, kita cerita begini. Dia tafsirkan mimpi, ya kan? Ya, sama-sama di penjara, dia tafsirkan mimpinya gitu kan. Nah, tapi dia bilang apabila keadaanmu telah baik nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hak ihwalmu kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Yusuf gak lulus ujian karena dia melayani tapi berharap ada motivasi supaya diingat, saudaraku. Pernah gak kita punya motivasi melayani orang, sudah tolong orang, terus sudah nolong orang bilang gini, saudaraku, kok dia gitu ya, sudah ditolong kok sekarang udah lupa sama kita. Berapa banyak kadang-kadang kita mulai ingat-ingat kebaikan kita sama orang. Dan kita gak rela kalau kita gak diingat ya. Gak rela gitu loh. Kalau kita dilupakan, gak rela kita. Ada 10 orang kusta. Semuanya sembuh. Tapi cuma satu yang kembali, itu orang Samaria. Tapi Yesus gak bilang, itu yang 9 itu kemana tuh? Gak terima kasih tuh. Gak ada, saudaraku. Mari kita hidup dalam ketulusan. Biarkan petunjuk-petunjuk Tuhan itu akan memenuhi kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, ya saya percaya kalau kita orang totalitas, kita orang-orang yang punya integritas, ya, dan kita orang-orang yang tulus hati, saya percaya hidup kita akan dipenuhi dengan banyak petunjuk. Ya, dengan mudah sekali Tuhan akan melibatkan kita, memberikan banyak petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya tutup ayat ini. Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan bilang begini. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Nah, ini petunjuk. Amin. Berapa banyak kita semua saudaraku ingin dapatkan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan memberikan itu jika kita menjadi orang yang totalitas. Ya, sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Anda tahu hari ini. Satu clue kepada clue berikutnya. Satu petunjuk kepada tunjuk berikutnya. Obey, taatin, totalitas, integritas. Dan belajar tulus. Saya percaya akan ada banyak petunjuk yang akan mengeluarkan engkau dari segala stagnasi kehidupanmu. Mungkin hari ini engkau stuck dalam pekerjaan, engkau stuck dalam hubungan, engkau stuck dalam karirmu, dalam usahamu, dalam pelayananmu. Mungkin engkau stuck secara rohani. Ingat, karena kita mungkin gak totalitas. Mungkin kita kadang-kadang gak integritas, kadang dikerjain, kadang gak dikerjain. Atau kadang-kadang kita gak tulus ketika kita melayani, orang-orang gak ingat kita marah. Hari ini, mulai belajar, aku mau tulus Tuhan. Aku mau berintegritas. Apa yang ada di imanku, itu ada di pikiranku. Dan itu juga ada dalam perbuatanku. Mari kita bangkit berdiri. Turunkan kepala kita semuanya. Tuhan, terima kasih. Kami butuh petunjuk Tuhan. Pimpin kami Tuhan, karena kami ciptaan-Mu. Dan kami mau ada di dalam pekerjaan-Mu. Kami mau ada dalam rancangan-Mu. Kami mau maksimal Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadi seperti yang Kau mau Tuhan. Mulai hari ini kami berdoa Tuhan, aku mau totalitas. Aku mau berintegritas sekalipun orang gak lihat aku. Apa yang ku percaya, apa yang ku pikirkan, apa yang ku perbuat, itu satu dalam nama Yesus Kristus, terintegrasi semuanya. Dan aku tulus, aku mau tulus. Aku mau tulus Tuhan, ampuni aku kalau aku ingin dipuji orang. Ampuni kalau aku melayani ingin diangkat. Tuhan, hari ini aku
Aku mau tulus di hadapan-Mu. Bapakku berdoa bagi umat-Mu hari ini Tuhan. Angkat tanganmu Bapak Ibu sekalian. Siapapun engkau hari ini yang mau petunjuk Tuhan menyertai hidupmu, diberkati engkau hari ini. Teruslah berintegritas dan teruslah menjadi tulus, dan Tuhan menyertai engkau hari ini. Dipulihkan hidupmu, dibaharui kekuatanmu, dan Tuhan ada bersertamu. In the name of Jesus. Haleluya. To me, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Lord Jesus, Lord Jesus, your presence is heaven to me. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Saya melihat beberapa orang di antaramu, Tuhan akan memberikan engkau sebuah petunjuk jelas hari ini. Dan Tuhan berkata, ikuti saja. Ikuti saja. Jangan ragu. Aku menyertai engkau. Entah kau menganan, entah kau mengiri. Mungkin bertahun-tahun kau stuck, menderita. Tapi hari itu Tuhan berkata, aku memberi petunjuk buat hidup. Mulai lakukan dengan iman. Mulai berjalan dengan iman. Ketika engkau mendapat petunjuk, apapun caranya Tuhan akan berikan kau petunjuk. Tiba-tiba Tuhan berikan kau ide. Tiba-tiba ada teman, ada kenalan datang mengingatkan engkau. Tiba-tiba ada nasihat, ada khotbah, ada perkataan yang bisa engkau tangkap tiba-tiba. Atau dalam mimpi engkau melihat sesuatu. Saya melihat beberapa orang mulai rasakan ada petunjuk Tuhan mulai datang dalam kehidupannya. Ikutin saja. Engkau akan melihat dan menyadari kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Terima kasih Roh Kudus memberkati umatmu hari ini. Biar kami semua berjalan dalam anugerah Tuhan, berjalan dengan iman. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan hari ini. Terimalah berkat Tuhan, diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati setiap perjalananmu. Karena petunjuk-petunjuk Tuhan selalu ada bersama engkau. Entah kau menganan, entah kau mengiri, Dia selalu bersuara di belakangmu. Diberkati yang hidupmu, diberkati orang tuamu, ayahmu, ibumu, diberkati saudara-saudaramu, diberkati suamimu, istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu, diberkati sekolahmu, kuliahmu, diberkati setiap rencana-rencanamu, diberkatilah waktu engkau masuk, waktu engkau keluar, waktu engkau duduk, waktu engkau berjalan, diberkatilah engkau atas segala sesuatu yang sedang engkau rancangkan, engkau pikirkan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kau sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
percaya kita semua diberkatin. Amin. Sampai jumpa minggu depan di ibadah online yang sama. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.